Tuhan, hari Minggu ini kita bisa berkumpul lagi sama-sama untuk beribadah Minggu. Sebelum kita mulai firman Tuhan kita hari ini, kita dengarkan satu lagu dulu untuk memulai kelas kita. Kita dengar sama-sama ya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Ya, gimana lagunya? Semoga adik-adik menikmati semua lagunya. Sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita mau baca firman. Adik-adik buka firman kita hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Oke, kita baca sama-sama. Nanti Kak Sari akan taruh ayatnya di layar sini ya. Oke, kita baca bersama. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini diambil dari suratnya Rasul Paulus untuk anak muridnya, anak bimbingannya, atau anak rohaninya yang bernama Timotius. Adik-adik, kalau kita mau baca lagi di awal, sebenarnya latar belakangnya apa sih Paulus itu menulis surat ini untuk Timotius? Yang pertama karena Paulus melihat bahwa dia mengalami kondisi penganiayaan gitu. Jadi Paulus bercerita kalau sebagai pengikut Kristus kita akan mengalami banyak penganiayaan dari dunia gitu. Jadi misalnya mungkin disiksa di zaman itu, atau mungkin diejek, di penjara dan lain-lain. Kalau di masa sekarang apa sih penganiayaan yang kita terima gitu? Misalnya kata-kata nyinyir dari teman-teman yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin kita mendapat diskriminasi, dibeda-bedain gitu, hal kayak gitu. Nah, di zaman Paulus terjadi penganiayaan yang juga dialami sama Paulus. Jadi si Paulus itu di awal-awal kitab 2 Timotius 3 ini Paulus bercerita kalau orang jahat itu semakin jahat, penipu makin banyak. Nah, untuk itulah Paulus bikin surat, dia mengatakan sama Timotius bahwa
untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran. Jadikan kebenaran itu sebagai fondasi. Adik-adik tahu nggak apa itu fondasi? Fondasi itu dasarnya rumah, begitu. Jadi sebelum rumah dibangun akan dibangun fondasi. Itu terdiri dari macam-macam adik-adik lapisannya. Kasarnya nggak tahu persis ya, cuma mungkin biasanya ada batu-batuan, ada kerikil, ada batu-batu gede tuh, ada batu-batu yang kecil juga, ada semen, ada pasir, wah macam-macam, ada juga besi, tiang pancang begitu. Jadi itu untuk membangun fondasi yang teguh. Nah, itu juga. Nah, kalau fondasi ini itu tidak kelihatan adik-adik. Jadi ketika rumah jadi, fondasi itu nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ini kita berdiri di atas rumah dengan fondasi yang teguh, yang kuat atau tidak gitu. Jadi kira-kira ini juga yang mau dikatakan sama si Paulus, bahwa miliki fondasi kebenaran, tetap berpegang teguh pada kebenaran. Karena ketika kita punya fondasi kebenaran yang kuat begitu, kita sebagai pengikut Kristus tidak mudah diombang-ambing. Misalnya ketika kita dapat penganiayaan, kita nggak gampang goyah gitu. Atau ketika kita diejek temen deh di sekolah, kita nggak gampang marah, kita nggak gampang terpancing, kita nggak gampang balik ngatain gitu, hal kayak gitulah. Jadi kita tetap harus berpegang penuh pada kebenaran yang kita yakini gitu. Kebenaran tuh apa sih? Kebenaran itu melakukan apa yang benar ya. Apa yang benar tuh apa? Misalnya tidak berbohong, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya kita diserahin tugas untuk menjaga adik di rumah. Kalau kita bertanggung jawab sama tugas itu, kita nggak akan main-main keluar, keluyuran gitu, enggak. Tapi kita benar-benar di rumah menjaga adik, mengawasi adik gitu, misalnya sambil kita mengerjakan PR atau mengerjakan tugas-tugas yang lain kayak gitu. Jadi kalau kebenaran adalah kita melakukan yang benar, bisa tidak berkata bohong, kita bertanggung jawab, kita mungkin tidak menyontek, kita patuh, pokoknya kita melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan gitu. Terus kita diingetin lagi nih di ayat ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya mungkin sebagian besar adik-adik di Orang Musa sudah mengenal Tuhan Yesus sejak bayi, mungkin ya dari kecil. Dan dari kecil juga mungkin adik-adik sudah dikenalkan sama firman Tuhan gitu. Nah, firman Tuhan ini apa sih adik-adik? Buku setebal ini tuh apa gitu? Dibilang sama Paulus di sini adalah firman Tuhan ini, kitab suci ini bisa memberi hikmat kepada kita semua dan menuntut kita semua kepada keselamatan oleh iman pada Kristus. Itu di ayat 15. Memberikan hikmat apa sih? Memberikan hikmat itu adalah kita diberikan pengetahuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa memilih. Ketika kita menyebut diri kita berhikmat, kita bisa mengatakan yang baik, kita bisa berbuat yang baik, alih-alih yang tidak baik gitu. Kita berkata benar seperti yang tadi, kita berlaku jujur, kita berlaku bertanggung jawab, kita berlaku rajin, taat, setia, gitu ya. Nah, sebenarnya kitab suci itu apa sih Kak? Kadang-kadang kita baca kitab suci, kita baca Alkitab dari kita kecil begitu, setiap minggu, mungkin di tengah-tengah minggu adik-adik suka baca Alkitab, saat teduh sering baca Alkitab gitu, tapi adik-adik nggak tahu ini Alkitab tuh buat apa sih Kak Sari gitu. Nah, sebenarnya di Alkitab sendiri itu juga sudah ditulis ini apa sih fungsinya, apa sih perannya gitu. Nah, ditulis sama Paulus di ayat yang kita baca tadi, ada di ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa itu? Alkitab, memang bermanfaat untuk mengajar, ingat, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang
dalam kebenaran gitu. Jadi mengajar itu hal kita mengajar itu kita mengetahui hal yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Itu mengajar. Berarti dengan kita membaca Alkitab artinya kita dari nggak tahu menjadi tahu gitu. Itulah fungsi Alkitab yang pertama. Terus menyatakan kesalahan. Kita tahu mencuri itu berdosa dari mana? Dari Alkitab. Kenapa? Tuhan ngomong sendiri dan semua terekam, tertulis ada di Alkitab gitu. Memperbaiki kelakuan. Jadi ketika kita sudah tahu itu salah, mencuri salah Kak, ada di Alkitab gitu. Kita tahu, oh itu salah, dan Alkitab juga yang mengajarkan kita untuk memperbaiki kelakuan kita yang salah gitu. Terus mendidik orang dalam kebenaran. Adik-adik, di dalam Alkitab ini terkandung banyak sekali hikmat begitu ya. Banyak sekali nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran yang terkandung. Dari Alkitab ini kita bisa belajar kebenaran seperti apa sih yang diinginkan sama Tuhan. Gitu. Nah, ayat ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa manusia kepunyaan Allah? Kita semua yang sudah percaya sama Tuhan Yesus ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Adik-adik, kita tuh kalau sudah kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah percaya begitu sama Tuhan, kita diperlengkapi. Diperlengkapi artinya kita tidak datang dengan tangan hampa gitu. Kita punya hal-hal yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk melakukan perbuatan baik gitu. Jadi ketika kita datang ke tengah-tengah lingkungan kita, tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita tidak berbuat baik, atau bahkan kita malah nyusahin, kita malah bikin onar begitu, bikin ribut. Nah, pertanyakan lagi tuh, kita sudah sungguh-sungguh belum jadi anak Tuhan yang baik? Kita sudah sungguh-sungguh belum jadi umat kepunyaan manusia, kepunyaan Allah begitu. Karena kalau kata Alkitab, setiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik gitu ya. Jadi Tuhan pengen kita semua nih, anak-anak yang percaya, berbuat baik, menjadi saluran berkat, menjadi sumber sukacita, membawa sukacita bagi lingkungan kita, menjadi pembawa semangat gitu. Pokoknya hal-hal yang positif begitu ya adik-adik ya. Jadi pada intinya di firman kita hari ini, Kak Sari mau menyampaikan untuk senantiasa berlaku, berpegang, dan meyakini sama kebenaran. Walaupun di dunia, di lingkungan kita berperilaku tidak baik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus senantiasa mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik begitu ya, berkenan untuk Tuhan gitu ya adik-adik ya. Sekarang semoga adik-adik mengerti, dan kita sama-sama berdoa juga semoga anak-anak Tuhan bisa tetap berlaku baik selama masa pandemi. Berlaku baik selama masa pandemi itu apa Kak Sari? Misalnya nih adik-adik ya, adik-adik tahu kan virus corona itu kalau menyebar lewat apa sih? Droplet cairan ya, cairan ludah bersin. Bahkan ketika kita bernyanyi pun droplet bisa kemana-mana. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang berhikmat dan tahu kebenaran, kita harus memakai masker gitu. Jangan abai pakai masker. Ini bukan buat kesehatan kita sendiri, tapi juga untuk kesehatan teman-teman sekitar kita gitu. Terus adik-adik jangan lupa cuci tangan. Adik-adik juga harus jaga jarak begitu. Makan makanan bergizi. Tetap olahraga. Adik-adik paling enggak ya 30 menit lah berolahraga aja, jalan pagi singkat gitu. Hal-hal itu kita lakukan juga untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga. Oke, sekarang Kak Sari mau ngasih tugas. Yeay. Tugasnya adalah ayat hafalan
Kak Sari mau kalian menghafalkan 4 fungsi, 4 peran Alkitab. Ada di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi nats kita yang tadi itu tapi ayat 16-nya aja. Oke, tadi kan ada 4 tuh. Ada 4 fungsi Alkitab. Kak Sari mau kalian hafalin dan nanti kirim video ke Kak Sari ya. Gitu. Oke, gitu aja adik-adik. Semoga kita semuanya tetap sehat dan tetap sukacita. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Adik-adik juga tetap harus semangat ya sekolah di rumah. Walaupun tidak bisa ketemu teman-teman, tapi semoga adik tetap semangat belajarnya. Ilmunya juga nggak jauh beda lah dengan ilmu yang kita terima di sekolah nanti. Oke, terima kasih. Kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur Tuhan untuk hari ini, di hari Minggu ini Tuhan Yesus kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus segala firman yang kami terima, yang kami dapatkan boleh menjadi pelita dalam hidup kami. Kami bisa semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin memegang kebenaran sebagai fondasi hidup kami. Tuhan Yesus, di dalam masa ini Tuhan kami memang tidak bisa bertemu satu sama lain Tuhan, tapi kami percaya kami boleh tetap bersukacita, kami boleh tetap bersekutu secara virtual Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik di rumah, berkati mama papa di rumah, opung, tulang, semua orang-orang saudara-saudara kami Tuhan. Kiranya dalam masa pandemi boleh tetap sehat, boleh tetap bersukacita Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya segala kebutuhan adik-adik selama masa-masa pandemi ini Tuhan boleh Tuhan cukupi. Biarlah segala hal yang terjadi Tuhan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya dosa itu tidak menjadi penghalang Tuhan bagi berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari-hari kami Tuhan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye, selamat hari Minggu adik-adik.